Jangan sampai kita setengah mati bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah bilang la labbaik. Tidak ada labbaik. Bukan kamu yang kuundang. Bukan kamu yang kupanggil. Kamu tidak datang untuk menyempurnakan. Sempajam mudekna silolo. Seke mudekna terbayar. Ramadan kamu tidak puasa. Bukan engkau yang aku panggil untuk mengunjungi Baitullah. Jadi pada cengi memenuhi seluruh rukun sebelum haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja wal umrata min sya'airillah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang berbahagia dan yang saya hormati Ananda Sri Wahyuni. Yang mana orangnya? Ya kan itu. Insya Allah akan menjadi salah seorang tuyufur rahman, akan mengunjungi Baitullah, menjadi tamu-tamu Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah seluruh yang hadir, semoga kita seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, manasik haji itu dari 100%, sebenarnya manasik fisiknya itu cuma 10%. Gampang, tidak ada baca-baca kecuali niat. Yang berat manasik batinianya itu 90%. Karena itulah yang kita harus jaga untuk meraih predikat haji mabrur. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah menyuruh kita untuk menunaikan ibadah haji, ketika Allah menyuruh kita untuk menunaikan ibadah haji, coba kita cermati perintah Allah. Siapa kurang lecek? Quran bilang wa atimmul hajj
hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah lillah, karena Allah. Kenapa di situ yang Allah gunakan bentuk perintah atimmu, sempurnakan. Ketika kita disuruh sholat, aqimis sholata, dirikan sholat. Disuruh kita keluarkan zakat, atau zakat, tunaikan zakat. Tentang puasa, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Giliran haji, atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Kenapa pakai sempurnakan? Subhanallah, ternyata ini amanah. Amanah sebelum berangkat dan amanah setelah kembali. Amanah sebelum berangkat harus dipahami. Yang diundang oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji adalah orang-orang yang sisa menyempurnakan keislamannya. Sisa menyempurnakan salatnya mantap. Tidak mungkin orang yang salatnya lobang-lobang, apalagi tidak salat, akan haji. Pasti salatnya sudah mantap. Zakatnya pasti terbayar. Puasanya pasti sudah mantap. Sisa menyempurnakan keislamannya, sisa haji. Elok manibawa mapasok. Kalau ada yang berkata, kenapa pale yanu na sudah memanasi, na biasa mumpa di nasampajan loro. Kalau begitu tahu diri. Kalau ingin merasa masuk daftar undangan. Karena yang diundang oleh Allah adalah orang-orang yang sisa menyempurnakan. Jangan sampai kita setengah mati bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah bilang la labbaik. Tidak ada labbaik. Bukan kamu yang kuundang. Bukan kamu yang kupanggil. Kamu tidak datang untuk menyempurnakan. Sempajam mudekna silolo. Sekemudekna terbayar. Ramadan kamu tidak puasa. Bukan engkau yang aku panggil untuk mengunjungi Baitullah. Jadi pada cengi memen ini seluruh rukun sebelum haji. Salat, zakat, puasa. Khususnya salat. Amanah sebelum berangkat. Yang kedua, tambah berat, amanah setelah kembali. Setelah kembali, logikanya kan berarti sudah disempurnakan. Ya boleh menunaikan ibadah haji, logikanya purani dipasokku di pungelata. Dia sudah disempurnakan. Karena dia sudah disempurnakan, maka dia harus berbeda dengan orang-orang yang belum pernah mengunjungi Baitullah. Harus berbeda yang belum haji. Dia harus bertambah kesalehannya, ketakwaannya, menjadi contoh teladan di tengah-tengah keluarganya dan masyarakat di sekitar. Jamaah sekalian, makanya supaya orang yang sudah menunaikan haji tidak lupa, tidak apa-apa atas dasar hukum istihsan dan maslahah, dilihat nilai kebaikannya. Tidak apa-apa. Bulan dari tanah suci, kasih di depan namanya gelar haji.
haji atau hajjah. Tidak apa-apa. Padahal kalau bicara dalil, tidak ada dalilnya itu. Kurang baca hadis Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Haji Abu Bakar As-Siddiq, Haji Umar bin Khattab, Haji Utsman bin Affan, Haji Ali bin Abi Thalib, Haji Khadijah radhiyallahu anha, Haji Fatimah, Haji Aisyah. Engkau ke hadis makruh digaga. Jadi tom itu Haji Ambotang, Haji Abdul Rahman, Haji Abdul Syukur, Haji Indo Hase. Apakah itu salah? Oh tidak. Dasar hukum yang dipakai istihsan dan maslahah. Apa maksudnya? Kasih di depan namanya itu gelar haji haja. Untuk agar supaya dia selalu mengingat dan diingatkan bahwa dia sudah pernah mengunjungi Baitullah, bahwa dia sudah disempurnakan oleh Allah. Kau dipat bicara ogi barek nataroi siri alena, rasa malu meninggalkan perintah Allah dan rasa malu melanggar larangan Allah. Supaya sedikit tambah keren, tak apa-apa. Kasih songkok putih. Orang bilang songkok haji, tentu songkok haji songkok arak ya tuh. Tapi sepakat mana ini tuh songkok haji. Jangankan songkok haji, songkok ini saja Pak, luar biasa ini, enak kali tutup ya. Apalagi kalau songkok haji yang putih. Ada sahabat, napi 30 tahun umur, boleh Mekah haji, kalolo. Di selinya sunnah haji lolo. Nah ceritanya kan, Ustaz tuh tersengih magai, mas songkok haji kah? Kebetulan saya naik kendaraan umum. Kan lolo kak Ustaz, engkan ada radio loko sopa wita kasih. Kan dia mana magaga maka aku tanah kan lolo kak. Maka dia enggak setak tiga kimonro. Tapi engkau lalu songko ajiku, tapi masih siri toka sedimaku tanah pakai songko aji. Terpaksa nasa Ustaz wali songko ajiku perikanto. Nah pemaku tanah hingga setak. Ternyata tuh tersengih. Jangankan songko hitam, apa songko haji, songko hitam saja. Benteng. Nah pakai loker, kemana saja pergi, itu akan menjaga dirinya. Apalagi kalau disebut Ibu Haji, astagfirullah. Haji gak balik. Saya sudah pernah mengunjungi Baitullah. Makanya tandanya haji yang diterima mabrur tanpa kesalehan. Saya biasa ditanya jamaah, apa tandanya haji diterima Ustaz? Cari di masjid. Cari di masjid. Ada kan orang kadang-kadang salah teori. Diterima mbok haji na yano, magai macaya rupana. Ya patah putih. Jadi mau bilang itu yang dari Papua, Sorong, di mana diterima haji naro, itu cari gara-gara saudara. Kata biasa yang kalinga metik diterima bo haji na yano, magai nama songko haji aga na pake si cocok to mana ulun dembo. Ya remal lebu-lebu cocok to, depak-depak em cocok to, ya pamagalo bantu ulun. Tapi ya kasih ma waktu na baik tu singin madu-madu. Ya ulun na kasih matanya to pitumpi metonya. Namun songko aja aga na pake makalalet to modeli na. Jadi melo kumakada di diterima haji naro, cari masalah saudara. Tenai ya tuh tandanya haji yang diterima nampak kesalehannya, nampak ketakwaan dan keimanannya. Itu kenapa pakai hatimu. Itu yang pertama, Ananda. Yang kedua, lillah. Wa atimul hajjah wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah lillah, karena Allah. Lillah berarti niat. Berbicara tentang niat terbagi dua.
Ada niat secara hakikat, ada niat secara syariah. Yang dimaksud niat secara hakikat, pertama kali menyetor, aga niat tahu itu. Pertama kali menyetor, niat tak apa monek tanah suci. Tongemua karena lillahi ta'ala parisami menikor. Pako sali materut. Secara hakikat perbaiki memang di situ. Agaknya tamil haji. Betul kalillahi ta'ala. Dan yang tentu hanya Allah dan masing-masing orang. Karena harus diakui Pak, banyak dalam masyarakat ditemukan. Ada orang mau naik haji sebenarnya cuma ingin naikkan status sosial. Wareki contoh. Saya orang Bone. Asli 24 karat. Waktu kurabaicu wengkalinga do ciluku mengkalinga di pasileng haji temnya haji ko kacara wengkalinga bakawita dengaji yoloki karoto pada mengantara boti idi aji yoloki ko ya tega kak dimundi ki di patene ki haji karo di pasileng mataku mita yaro. Memang ada seakan-akan bahwa itu haji, magalondron. Kayak masih di pesta itu datu dah kipas-kipas tanya haji kasih disuruh bisa benek. Jangan sampai sakit hati yombong masa digagadoi kum katoma tuh mati-matian mau haji hanya untuk menaikkan status sosial. Kapan itu niat tak masalah. Tapi selama lillahi ta'ala jangan ragu, pertolongan Allah bersama kita. Itu secara hakikat. Yang kedua niat secara syariah. Namanya niat secara syariah ya pada saat kita mengambil niat ihram. Ananda Sri Wahyuni, haji apa? Ifrat, tamattu, kirang? Ifrat. Ifrat haji dulu baru umrah. Patut memang ini jangan sampai berjalan baru bergeser dirubah. Ifrat ya, ifrat. Jamaah sekalian. Pertama dulu lewat Amhatur. Oh iya, aman. Amhatur. Saya biasa bawa jamaah umrah Amhatur, paling sering Amhatur. Saya ndak usah jelaskan Ananda Sri Wahyuni proses di pesawat itu menjamak mengkasar salat. Biasa nih roh menjelaskan Pak Kemirullah. Lengkap. Saya ulang kembali di Madinah. Langsung Madinah kan? Langsung Jeddah. Langsung Jeddah. Dari Jeddah ke Madinah. Oh iya. Jadi Jeddah, dari Jeddah langsung ke Madinah. Jadi Madinah baru ke Mekah. Iya. Jeddah tidak usah dibahas. Proses sana mikro. Periksa paspor dan lain sebagainya. Saya langsung di Madinah. Selama di Madinah Ananda Sri Wahyuni dan Lumi di Jama. Ibadah, ziarah, tambah sedikit belanja. Dewa tidak sakarir. Pertama ibadah. Jangan sekali-kali tidak berjamaah di Masjid Nabawi. Satu kali orang salat di Masjid Nabawi itu bandingannya itu 1000 kali di kampung halaman kita. Itu 1000 kali di kampung halaman kita. Jangan gara-gara ziarah kita tidak berjamaah. Yang parah gara-gara belanja tidak berjamaah. Jangan sekali-kali lewatkan itu kesempatan. 5 kali sehari semalam salat berjamaah di Masjid Nabawi.
selama tidak ada uzur atau halangan. Kedua, ziarah. Seluruh tempat ziarah itu, Ananda Sri Wahyuni, cuma satu yang ditunjukkan Rasulullah, yang kalau kita salat sunat 2 rakaat di dalamnya, pahalanya setara 1 umrah. Hanya Masjid Quba. Yang lain itu cuma ziarah biasa. Ziarah biasa. Itu sebabnya kalau kita di Madinah mau pergi ziarah, biasanya kan pagi, disuruh kita berwudu. Berwudu memang di hotel. Dan tempat yang pertama dituju untuk ziarah itu Masjid Quba. Kenapa itu yang pertama? Karena ada yang mau dijaga. Jangan sampai batal wudu. Nabi menyampaikan, man tatahhara fi baitihi wa ja'a bi Qubain fa shalla rak'atain. Siapa orang yang berwudu di rumahnya, ya kalau kita fi fundukihi di hotelnya, penggantinya, lalu dia datang ke Masjid Quba dan melaksanakan salat sunat 2 rakaat, adalah pahalanya setara pahala 1 umrah. Karena ajaruhu ka ajri umratin. Salat sunat 2 rakaat. Jadi berwudu di hotel, pertahankan jangan sampai batal. Sampai ke Masjid Quba, jangan terpancing teman-teman yang lain. Pangkat tomatu leitomin urusu. Sampai di Masjid Quba, nalani HP dapung ma foto, mas selfie sampai manjat di tiang. Biasa jamaah wamparang, Cinampok ya tuh. Asal Cinampok pendede ini Ustaz tidak bisa diulang, susah kakek kamu nama sempatnya ya Allah. Masuk Masjid Quba, kan ada wudu, langsung salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Karena seluruh masjid memang kita dianjurkan kalau masuk disunatkan salat sunnah tahiyatul masjid. Iza dakhal ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusolli rak'atain. Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sebelum dia salat sunat 2 rakaat. Salat sunat tahiyatul masjid selesai, kita sudah dapat 1 umrah padahal belum ke Mekah. Selesai berdiri ke lagi karena waktu masih ada, agar ambil salat sunat duha kan pagi. Cukup 2 rakaat. Ananda Sri Wahyuni aja Narabi 10.2 nasalaki matu oto. Cukup 2 rakaat. Usalli sunnatat duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Bugis terserah. Selesai 2 rakaat duha, kita sudah dapat 2 umrah. Etatosiki, ambil salat sunnat hajat. 2 rakaat usalli sunnatal hajati rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Saya sengaja salat sunnah hajat 2 rakaat ada'an lillahi ta'ala. Apa isinya salat sunnah hajat? Dalam doanya apa masalah? Ada masalah. Ya remendre kasih denendre lakai na oli. Kemarin saya nasi di sebelah dalam. Ibu Sumita binti Sukirman, suaminya ndak naik, tapi mau kemana tak urane? Kau mendre Mekah, ikut mana ende no yolo ende. Kalau mana ndak balo tu tarik nak. Luar biasa memang pengorbanan kasih urane. Kalau mana ende no yolo mundri payah menyusu. Yang kebetulannya duluan ya panggil, kasih. Takdirkan juga suamiku hadir di tempat ini. Yang naik belum naik istrinya, takdirkan juga istriku naik di sini. Yang sudah naik, ya Allah panggil saudaraku juga naik di sini. Ya Allah takdirkan orang tuaku juga naik di sini. Atau apa masalah? Namanya hajat. Berhadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai 2 rakaat, runtuk nih pahala 3 umrah.
Kalau kita balik-balik dia anggota masih sibuk-sibuk selfie-selfie, terus kita tambahi 2 rakaat salat sunnah mutlak. Berarti 2 rakaat selesai, 4 salat sunat, dapat pahala 4 umrah. Kepuran ni lo kato di ma foto-foto. Pama jatuh si ko digaga bukti fisik. Suruh ni silo tak foto selesai. Jadi hanya itu yang ditunjukkan dalam hadis, salat sunat di dalamnya itu setara pahalanya 1 umrah. Itu yang kita lakukan sepanjang berada di Madinah. Ibadah, ziarah, ditambah sedih, belanja. Pak Edi orang Bugis Makassar terkenal memetoni di Arab Saudi. Orang Bugis Makassar itu komenre Mekah itu kopornya tidak beranak tapi bercucu. Sedimi kopor nanti lisu telu. Itu adi Pak Mega pasaran tahu. Jamaah. Akhirnya tibalah nanti kita mau ke Mekah. Kita mau ke Mekah. Karena kita mau ke Mekah, berarti sudah harus mengambil niat ihram. Tadi Ananda Sri Wahyuni ifrat. Silakan mandi ihram di hotel tak. Silahkan pakai pakaian ihram di hotel tak. Bagaimana pakaian ihram? Boleh begini. Terbuka wajah, kaki tertutup, yang terbuka hanya telapak tangan. Perempuan itu sama seperti biasa. Beda kalau kita laki-laki, perlu dijaga-jaga. Pak 2 lampak, nih 1 sebagai sarung, 1 sebagai selimut. Dena wadimas sulara lalem. Nakun raya sama nih. Maka dipakai Amirullah. Kata ibu-ibu maku tanah. Ku buka tuh celana aku saat. Maka di guru tajan aja. Dia menekan aku ikut. Disuruh buka sularana, korwani. Jamaah sekalian. Sama. Mau terserah warna apa, mau hitam boleh, mau putih boleh, terserah. Jadi mandi ihram di hotel tak, kemudian silakan pakai pakaian ihram di hotel tak, tapi jangan dulu berniat. Sebelum berangkat ke tempat untuk mengambil niat ihram, sebenarnya kan kalau ya namanya haji ada namanya mikat zaman, ada mikat makan. Ada waktu untuk menyatakan niat, ada juga tempat untuk menyatakan niat. Kalau mikat zaman, taman waktu nama koko ini sudah haji. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, itu bulan haji. Ini sudah masuk mikat zaman. Tapi antara mikat zaman dengan mikat makan harus berseiringan. Makan ada tempat. Tempat untuk menyatakan niat ada ditunjukkan Rasulullah. Zulhulaifah, Ju'rana, Yalamlam, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dari Madinah, tempat yang terdekat itu Zulhulaifah. Orang biasa bilang Bir Ali. Sebenarnya itu Bi'ru Ali, sumurnya Ali. Jadi Bi'ru Ali, sumurnya Ali. Orang biasa umum bilang Bir Ali. Tega kemelok malam yang matuk di Bir Ali. Itu Zulhulaifah. Kita ke Masjid Nabawi. Disuruh kita tuh menjamak salat. Kalau anjuran guru ta'ala allama almarhum Ki Haji Syekh Musamman di Madinah sebelum ke Zulhulaifah Bir Ali cukup jamak salatnya. Jangan dikasar. Jadi duhur 4, asar 4. Pesannya guru tak sayang ya Masjid Nabawi bukan masjid biasa. Jadi cukup dijamak pada gagalalen harus dijamak tapi jangan dikasar. Berangkatlah kita ke Zulhulaifah Bir Ali. Pada biasa, pada kalau sudah pernah umrah, sampai di sana masuk kamar kecil, bersihkan diri, perbahari wudu, rapikan pakaian. Setelah selesai langsung masuk masjid.
Begitu masuk masjid seperti tadi, salat sunnah tahiyatul masjid. Selesai salat sunnah tahiyatul masjid, berdiri, ambil salat sunnah hajat. Apa isinya? Sama tadi. Terserah apa yang mau diperhadapkan kepada Allah. Kata mereka biasa jamaah di Tallo, karena saya punya jamaah untuk wilayah Tallo yang reguler sebenarnya 127 itu Tallo, yang jadi 119, ada 8 yang tidak melunasi. Dipanggil yang cadangan lunasi. Nah, sedih itu gak doi Ustaz. Akhirnya sampai selesai manasi kosong Tallo 8. Ternyata seluruh kecamatan kemana kosong, tidak terisi itu jatah. Hadir jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ada tanya saya, ya rulisana sempatnya haja Ustaz. Wadi toma kasih rapat dia masalah panggil memanggil. Kamagi we utang-atang kami malolo muru. Mage Ustaz. Teluk pula nomor ruku. Maksudnya mage? Teluk pulau. Sendiri kan yang haji. Maksudnya mage? Paham sebenarnya. Belum ada Ustaz temangku. Kan ya tuh. Maksudku belum ada suami Ustaz. Oh. Bisakah saya minta perhadapkan? Bisa, namanya hajat. Silakan. Perhadapkan kepada Allah. Dan itu makbul. Mustajab. Minta kepada Allah. Doa yang diterima termasuk dakwatul hujjah. Doanya para orang yang menunaikan ibadah haji. Salat sunat hajat selesai. Langsung berdiri lagi, ambil salat sunat ihram. Selesai salat sunat ihram, langsung nyatakan niat. Tata cara melaksanakan haji itu 3 macam. Pertama ifrad, haji dulu baru umrah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajja. Yang kedua tamattu, umrah dulu baru haji. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrata. Ketiga, kiran, haji dan umrah dilaksanakan secara bersamaan. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan wa umrata. Apakah ifrad, tamattu, kiran, semua berkesempatan sampai ke derajat haji mabrur. Pernah ada jamaah tanya saya, tidak Ustaz, yang bisa mabrur itu cuma yang ifrad. Saya bilang, oh tunggu dulu, apakah itu pernyataan yang kita sadari? Iya. Tamattu, kiran tidak bisa mabrur. Istighfar kepada Allah. Pada cabut itu. Kalau kamu tidak cabut, itu menilai Rasulullah salah. Seandainya tamattu tidak bisa sampai mabrur, kenapa Rasulullah bolehkan? Dalam rombongan pelaksanaan haji beserta sahabat, Rasulullah juga ikut serta. Memang pada waktu itu Nabi dengan cara ifrad, tapi ada sahabat itu tamattu, ada yang lain kiran. Satu rombongan sama-sama menuju ke Mekah menunaikan haji, dan Rasulullah membenarkan semua. Bahkan pada pelaksanaan haji wada, istri-istri Rasulullah ikut untuk menunaikan haji. Istri-istrinya Nabi menunaikan haji. Memang Nabi ambil ifrad, tapi seluruh istrinya tamattu. Makanya Nabi
memotongkan seekor sapi pembayaran dannya untuk seluruh istrinya yang menunaikan ibadah haji dengan cara tamattu pada waktu. Umumnya kita Indonesia kalau bukan ifrat tamattu, kiran hampir tidak ada yang ambil. Ananda Sri Wahyuni mau ifrat. Kapan berangkat? 5 subuh. Ya, agak-agak lama sedikit pakai ihram. Tapi tidak apa-apa, selama bisa menjaga. Langsung nyatakannya setelah salat sunat ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Setelah menyatakan talbiyah, apa niat? Langsung kumandangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus itu kumandangkan sambil kita berdiri, jalan, naik ke bus tetap bertalbiyah, duduk di bus tetap kumandangkan talbiyah, sambil menunggu aba-aba. Mungkin nanti Pak Kemerullah yang akan berpandu sendiri akan menyampaikan. Bapak Ibu para duyufur rahman, bagi yang masih ingin memperbaharui niatnya silahkan, boleh mengulangi kembali niat. Ifrat nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan, karena kita ifrat. Di atas mobil kumandangkan talbiyah semampunya. Kita nanti akan tinggalkan Zulhulaifah, antara Madinah dengan Mekah itu kurang lebih 450 kilo. Nah, mungkin di perjalanan kita akan singgah istirahat, ya makan sekaligus menunaikan salat maghrib dan isya. Jadi pada saat itu salat kasar dengan jamak, karena sudah bukan wilayah Madinah, bukan juga Mekah. Jadi silahkan kita melaksanakan salat jamak kasar maghrib isya. Banyak itu di buku-buku itu perjalanan doa memasuki kota Mekah. Pintu gerbangnya kota Mekah ada itu bentuk Quran di atasnya, tapi itu dilewati tengah malam. Mau pergi ke diitai, kau matiin rotone di bus elok si dibaca mapetang ketanai kak, bagaimana kalau saya tidak hafal ajak, nah tidak usah susah diri. Begitu masuk pintu gerbang kota Mekah, langsung ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Lalu dalam hati bicara gini, mau pakai bahasa Indonesia boleh, ya Allah sesuaikanlah keadaanku dengan keadaannya kota Mekah, pasiam kapuang keadaanku si bawa keadaan kota Mekah. Semoga tubuh kita, baik makanannya, cuacanya dan lain sebagainya, itu dikondisikan sama dengan keadaan kota Mekah. Terus kita nanti menuju Mekah, langsung diantar ke hotel ya dikasih makan, sesudah itu bagi-bagi kamar, selesai perbahari wudhu kembali. Mau perbahari wudhu, buka talkun jangan di kamar, buka di WC atau toilet. Sama-sama di perempuan Ustaz, biar sama-sama perempuan. Kapan buka talkun terbuka aurat, itu sudah pelanggaran. Karena dam, karena kisi di bembek. Jadi apa? Jangan buka kos kaki, jangan dibuka di kamar, buka di toilet aurat.
karena tidak bisa kelihatan, karena kita sudah proses perjalanan ihram. Berlaku larangan, tidak boleh kelihatan aurat, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh mencabut bulu-bulu, tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahi, tidak boleh terlibat dalam pernikahan dan lain-lain. Itu antara lain larangan-larangan, tidak boleh dilakukan selama kita dalam keadaan ihram. Pembimbing akan minta kita akan turun ke masjid haram untuk melaksanakan tawaf. Kita akan melaksanakan tawaf. Karena kita sudah turun ke bawah untuk melaksanakan tawaf. Tawaf apa? Nah, karena kita ifrat, tawaf kudum. Tawaf takapuh. Tawaf takapuh. Kalau tamatu itu umrahnya, apa namanya, ihramnya, tawafnya itu tawaf umrah sekaligus berkedudukan tawaf kudum. Nah, tapi kalau Ananda Sri Wahyuni ifrat, maka ambil tawaf kudum. Ambil tawaf kudum. Selesai kita mengambil tawaf kudum, boleh dilanjutkan sa'i, boleh tidak. Tapi kalau dilanjutkan sa'i silahkan, tapi hati-hati jangan sampai terlena. Kayak cuy-cuy, jangan sampai ada yang lihat ambil tamattu, selesai dia mengambil sa'i, gunting rambut, kayak cuy-cuy gunting rambut, batal kita punya haji. Karena belum selesai proses, kita sudah menyelesaikan, sudah tahallul. Itu perlu dijaga. Jadi cukup yang kita lakukan tawaf kudum. Selesai tetap proses seperti biasa jaga sambil menunggu datangnya waktu haji selama beberapa hari, tetapi tak jaga kondisi kita dalam keadaan ihram. Jangan pakai wangi-wangian, jangan pakai hal-hal yang bisa merusak, jangan mencabut bulu-bulu. Yang biasa itu bulu-bulu hidung. Kata, dia sedih, tapan keteng, ini kata kita, sementara ihram itu tidak boleh, kecuali kalau tercabut sendiri tanpa unsur kesengajaan. Selama kita di Mekah ibadah, ziarah, termasuk tadi belanja, kelok. Jangan sekali-kali tidak berjamaah di Masjid Haram. Satu kali orang salat di Masjid Haram itu bandingannya 100.000 kali di kampung halaman kita. Satu kali salat subuh di Masjid Haram sama bandingannya 100.000 kali di kampung kita. Saya pernah coba hitung-hitung pakai kalkulator. Itu jumlahnya itu 100.000, 50 tahun lebih, hampir 60 tahun. Jadi kalau 2 hari salat subuh di Masjid Nabawi 100 tahun lebih, kalau 3 hari 150 tahun lebih, 4 hari 200 tahun lebih. Nah dia ratu menurut tasikoro. Jadi memang luar biasa itu modal yang didapatkan orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sampailah nanti tanggal 8 Zulhijjah. Siap-siap. Kita tidak perlu berniat. Cukup mempertahankan itu kondisi kita sudah ihram. Karena kita sudah berjalan. Bagi yang tamattu ya silakan perbaharui baru berniat. Kita tidak usah, tenang-tenang saja. Perbaiki diri, perbaiki fisik, siap-siap. Sore akan menuju ke Arafah. Sampai di Arafah, kita akan disuruh itu pembimbing. Tenang nih, perbanyak zikir. Jangan pergi banyak jalan-jalan. Sampai apa mau pergi berbelanja atau macam-macam. Siruntuyanu. Perbaikilah agak senai sikirita
Perbanyak zikir selama di Arafah karena mempersiapkan diri untuk wukuf. Persiapan diri untuk wukuf. Sebelum duhur pergi ambil air wudhu. Yang mau keluar pesumemen, mau buang air kecil kasih keluar supaya jangan nanti terganggu ketika kita kondisi dalam keadaan wukuf. Begitu nanti besoknya masuk waktu duhur, sudah masuk waktu kita untuk wukuf. Selesai dikumandangkan azan qamat, kita salat duhur. Salah seorang perwakilan siapa di situ yang ditunjuk untuk menyampaikan khutbah wukuf. Nah, biasanya kalau di situ ya orang-orang yang sudah yang tidak pernah menangis. Kadang istri lo kan dikasih makan lo nem mau jadi nalakaina Pak Adam pengapa maafkan apa selalu dicurigai di Indonesia. Bilang suaminya, iya mamanya ku maafkan juga, tapi maafkan juga kak, karena itu kecurigaan tak benar. Contoh, siap dampur nasa guru tapa Amirullah Amri dalam mana tahu nasa HP na tumat telepon, adam pengengak mak telepon ko tondangannya, adam pengengak kasih mage. Di sinilah orang resmi akan haji. Al-Hajju Arafah, haji itu di Arafah. Selama kita di Arafah selalu hadirkan. Mungkin begini gambarannya ketika nanti kita wukuf, berdiri pada mahsyar menunggu keputusan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dari Arafah matahari terbenam, siap-siap menuju ke Musdalifah. Nah, kita kembali akan menjamak salat maghrib dengan isya. Kita akan ke Musdalifah untuk pungut batu-batu. Apa yang kita hadirkan di situ? Pungut batu-batu. Hadirin, di situ akan nampak penghambaan kita kepada Allah. Ada ceritanya guru almarhum Ki Haji Sunisri Baco LC. Ada seorang profesor minta izin ke guru mau haji. Katanya saya mau haji guru dipesan silahkan, tapi silahkan nanti kalau pulang sampaikan kesan-kesanmu yang kamu dapatkan. Pendek cerita kan ini langsung ketemu guru karena boleh sesuai peserta sampaikan kesan-kesan yang kamu dapatkan. Jadi ada kesan-kesan semaku puan wattunna nasr walija Medina, pas sampai kakiku terima kelompok kecuali ya dia putarnya sedih mas sempaja di Masjid Madinah tamat di Raudah terima tawe kelompokku kecuali ya dia semua terim deh. Ketika orang tawaf orang menangis caleku dia terima. Ketika orang tawaf terima si kelompokku kecuali ya. Tapi begitu saya di Musdalifah guru tak pungut batu-batu caleku terima. Ya mana kelompokku dia gagak terima. Ya bawa. Magimu terima. Napa kak sadar? Di Indonesia betapa saya dihormati oleh mahasiswaku. Saya profesor, guru besar. Nama matinro ke mahasiswaku tabe-tabe lalu ya lo. Saya maha guru di Indonesia. Guru besar, hormat orang-orang. Tapi hadir saya di sini guru tak waktu nasa di Musdalifah. Batu-batu magu teri. Maka dekatlah dengati saya profesor, guru besar, tapi pekerjaan yang saya kerjakan pekerjaan anak-anak. Nah, apakah sadar? Maka dia diundang Allah
tadinya profesorna, tapi Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bawa gelar, jangan bawa status, jangan bawa jabatan, bawa kita ini Abdullah, hamba Allah. Kedua, ketika kita pungut batu-batu, gelap, walaupun sudah ada lampu. Kenapa? Itu perumpamaannya hadirin, itulah batu-batu ibadah. Jadi ada satu kisah, menurut riwayat itu umatnya Nabi Daud. Seorang umatnya Nabi Daud bertanya, ya Rasulullah, apa tujuannya kita ibadah? Kita salat, kita puasa, apa tujuannya? Nabi Daud tidak jawab. Oh begini, untuk mengetahui jawabannya itu pertanyaanmu, kembali ke kampungmu, kumpulkan seluruh sahabatmu sekampung untuk datang ke sini. Saya akan suruh untuk masuk ke sebuah gua. Ada gua di sana. Saya akan suruh masuk di sana. Pungut batu sebanyak-banyaknya. Begitu, ya. Akhirnya yang satu orang ini pergilah dia, sampaikan teman-temannya. Yang disampaikan ini ada yang sangat percaya, makanya dia siapkan satu karung besar. Yang kedua ada yang ragu-ragu. Kita tanya, kenapa disuruh salat zakat kok disuruh masuk gua? Tidak bawa karung, cukup bawa pakaian yang kantongnya besar, karena disuruh pungut batu-batu. Yang ketiga yang tidak percaya, tapi yang kedua hadir, karena dia mau tahu jawabannya, kenapa orang salat, kenapa orang ibadah. Begitu mereka datang, Nabi Daud bilang, silakan masuk ke dalam gua. Ingat, dalam gua itu gelap, setitik cahaya pun tidak ada. Pungut batu sebanyak-banyaknya. Mereka masuk, ini tadi yang bawa satu karung besar, nagaramba nino, penuh karena batu-batu. Itu tadi yang ragu-ragu, ambil batu-batu secukupnya ya di kantongnya, yang penting menjalankan perintah. Ya den mata pemon remi tetong ke mana maniha. Manang ka disuruh puluh batu-batu. Mon remi degagan Allah. Selesai mereka keluar, sampai di luar Nabi Daud sudah menunggu. Sekarang coba tumpahkan apa yang kamu pungut di dalam. Akhirnya ini yang bawa karung besar. Nah tiri ini karunnya, ternyata yang dia pungut intan berlian emas permata yang berkilau-kilauan. Tasileng gue ternyata ulawa permata beninga bisa tika dua karung. Sesuk naliku nasa lebih masa sekali yang dia nanti karung edongoku pahadu di karung maju nang kayaknya ilo nagalete na uno sesekali di gaganala dongoku. Nabi Daud bilang itulah perumpamaannya dunia. Dunia itu adalah goa. Kita disuruh salat, zakat, puasa, zikir, haji dan lain-lain ibarat batu-batu. Kita tidak tahu bagaimana hasilnya. Tapi begitu nanti kita di padang mahsyar diperlihatkan oleh Allah hasil perbuatan masing-masing, tidak seorang pun yang tidak menyesal. Yang terbanyak saja ibadahnya itu menyesal. Kenapa masih ada sedetik waktuku yang tidak saya gunakan untuk beribadah? Yang lebih menyesal, yang setengah-setengah, orang kafir, orang munafik, tidak ada perkataan. Yang berulang itu akhirnya surah An-Naba. Ya laitani kuntu turaba. Semoga saya menjadi tanah saja. Panci di tanah bawah napun. Itulah sebenarnya antara hakikat ketika kita mengambil batu-batu. Ini nanti akan kita gunakan untuk melontar jamrah. Begitu nanti lewat tengah malam, orang bilang kan al-mabitu di Musdalifah, bermalam di Musdalifah. Bermalam, termakan bermalatong, malang kalau lubat indro deh. Lewat tengah malam sudah dianggap al-mabit. Beda itu travel dengan reguler. Kalau travel itu plus aman. Karena dia yang ngatur bus. Jadi
tengah malam, begitu matahari mungkin sudah muncul fajar, orang pergi ke Mina untuk melontar jamrah. Biasanya kalau yang plus tidak, loke di Mekah. Jadi saat-saat itu kosong, dia pergi mengambil tawaf ibadah dan sa'i. Jadi kosong. Jadi sirade. Makanya rata-rata itu jamaah plus itu melontar jamrahnya itu sore. Itu sebanyak ko diitay, magi rombok nasa yung tawin na sirade, ya rade karo pagi karena dia mengatur bus 150 juta di wajah. Jadi terserah Pak Jallo na kato telepon antar ke sana Pak Alinam. Tapi kalau reguler nama kada ko ke sana ada tuh pangkam acoy ko. Kalau bus mau ke sana ya ke sana. Nah, baru kembali untuk melontar jamrah Akabah. Kemudian besoknya setelah melontar jamrah Akabah kembali ke tenda. Besok kembali lagi untuk melontar jamrah Ula Wusta Akabah. Besoknya datang lagi untuk melontar jamrah Ula Wusta Akabah. Mau 2 hari bisa. Nah, kalau dia sampai 13 Zulhijjah bisa. Faman ta'ajjala fi yaumain fala isma alaih. Siapa orang yang tergesa-gesa, buru-buru, dia hanya mau 2 hari melontar jamrah, tidak ada dosa atasnya. Tapi kalau mau disempurnakan sampai 13 Zulhijjah melontar jamrah. Tapi umumnya itu hanya biasa ambil 1 saja. Apa ditinggalkan hanya 2 hari. Nah, ikuti saja travel. Kalau plus itu aman. Selesai, silakan kita menyelesaikan manasik yang tersisa. Mungkin kita akan diarahkan untuk tahallul seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Kemudian selanjutnya nanti mungkin kita diarahkan untuk membayar dam. Tidak usah hadir, cukup ikuti arahan pembimbing. Biasanya diminta memang di Indonesia. Nah, satu hal yang perlu kita ingat berkaitan maqasid dan melontar jamrah itu melempar sebenarnya, hadirkan niat dan maka ada setan dirempur karena mati kok setan dan lempar batu-batu itu tangan harus jangan begini, harus ini tangan melewati bahu satu-satu. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Sama yang kita baca ketika menyembelih hewan kurban. Ketika kita menyembelih hewan kurban, Bismillahi Allahu Akbar. Itu kan sebenarnya disunatkan itu yang mau berkurban dia sendiri yang menyembelih. Hadirkan semoga berkahnya menyembelih hewan kurban, kita sembelih sifat-sifat kebinatangan pada diri kita. Ya tosika melontar jamrah, lemparkan semua sifat-sifat buruk. Ada yang kurang, ya Allah seiring terlemparnya batu ini, lemparkan sifat koro-koroan, sifat dengki, sifat suka marah, sifat suka cemburu dan lain-lain. Sembarang, tapi aja mau lisu. Kata tu pernah dimperan nanti lisu ke Indonesia. Padahal koro-koran sudah dilemparkan kembali ke Indonesia, tetap koro-koran mage, nah lisu. Jadi kalau sudah dilemparkan, jangan ambil kembali. Akhirnya nanti ya kita tutup dengan menjalankan umrah ketika sudah bukan waktu haji. Karena ulama mengatakan bahwa setelah orang lewati 13 Zulhijjah sudah dianggap bukan bulan haji. Makanya disitulah orang baru diarahkan melaksanakan umrah. Ya tergantung pengaturan travel. Ini semut. Nah, makanya karena dia melaksanakan umrah bukan pada haji, tidak ada dam baginya. Oh salah tadi ya, dia mengaga dam karena ifrat. Ya. Tidak ada dam kecuali kalau tamattu ya ada namanya dam, tapi bukan pelanggaran, itu kafarah ketentuan. Terakhir, orang mau naik haji ibarat orang mau terima sertifikat. Coba garis, coba didengarkan hadisnya.
al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya penghapus dosa-dosa antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dan haji yang diterima tidak ada balasannya kecuali surga. Haji yang diterima tidak ada balasannya kecuali surga. Bekonya kata naruh. Kapan orang hajinya diterima? Ketika selesai. Begitu selesai tahallul dinyatakan hajinya diterima. Kalau dia mabrur. Sama kalau orang salat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai salat. Kalau salatnya cocok, nah terima pengelatan. Bukan dikatakan salat hari ini, nanti bulan depan diterima. Selesai langsung diterima. Begitu juga haji. Kalau mabrur langsung diterima. Begitu dinyatakan hajinya diterima mabrur, ditetapkan tidak ada balasannya kecuali surga. Agak betul naro Sri Wahyuni. Wih. Dek panamate masih di dunia ibarat terima sertifikat ahlul jannah. Ini namanya hidayah seumur hidup. Ada hidayah 1 tahun puasa Arafah. Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Dia ampuni dosa-dosanya oleh Allah selama setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Setahun yang akan datang apa artinya? Dilindungi oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa besar. Kalaupun terjadi dosa, Allah gerakkan hatinya untuk coba bertaubat. Itu namanya hidayah. Tapi ada hidayah seumur hidup, inaruh haji. Jadi haji. Ketika hajinya mabrur, dijaga oleh Allah. Makanya ini setan tidak mau. Di Jalan Arif Rahman Hakim, yang mana haji itu plus di 10 roda. Sersa mayor, marinir. Saya bilang sersa marinir, sermah yuda, melampai sana. Dia orang Madiun, istrinya orang Pangkep. Saya bilang, Pak Yuda, Bapak Sersa Mayor, yang tunggu di atas jenderal besarnya setan. Setan itu pasang kuda-kuda. Bagaimana kita tidak mabrur? Ada jamaah tanya saya, kenapa tuh Ustaz? Kalau naik kita suci, Pak emosinya orang. Persoalan dia bawa tapak kiri-kiri, rasa cemburu ditingkatkan, suami istri naik, biasa tuh. Lakainya kasih na bantu pada padan nasi silon na tomor ba ini na kasi tanga mabisi kalau hilakay mo ba ini na tomi tinurus taniko. Ya mana tuh? Emosi naik, koro-koroan naik, pokoknya temperamen naik. Kenapa? Itu ulahnya setan. Karena tidak menginginkan kita menjadi haji mabrur. Bukan main kalau kita langsung mabrur. Hidayah seumur hidup. Laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi luar biasa. Semoga Ananda Sri Wahyuni, insyaallah, karena Ananda plus tidak masuk asrama, langsung insyaallah tertata dengan rapi, tidak apa namanya mau kemana, sudah ada rute perjalanan ditunjukkan. Sampai di sini dijemput, sampai sana dijemput. Ya. Begitu yang saya alami di Amhatur. Jadi artinya dia betul letuk kena otosi di matajen dan lain sebagainya. Semoga Ananda diwujudkan oleh Allah menjadi haji mabrur, kemudian dititipi oleh Allah kesehatan lahir dan batin. Masih sendiri? Oh iya, anak darahmu apa ya? Oh iya, tantangan besar. Semoga pulang dari tanah suci Allah bukakan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah haji mabrur. Banyak-banyak membaca setiap selesai salat, tungke-tungke perkimas sempajang Ananda baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim
fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali. Baca 7 kali setiap selesai salat agar termasuk diantaranya itu tadi. Itulah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diwujudkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk mengunjungi Baitullah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya razzaq dzul quwwatil matin warzuqna wa barik lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waqtu billahumma sitra wassalamat wal afiyat alaina wa ala abidikal hujjaji wal guzati wal musafiri fi barrik wa bahrika min ummati Muhammadin ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.